Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imadi Astu Mahayana. Saya merupakan salah satu dosen Prodi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang video pengajaran Advanced Listening, salah satu mata kuliah makrolinguistik yang sejalan dengan keilmuan saya, yaitu pragmatik dan sosiolinguistik. Salah satu poin penting dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami implied meaning dari sebuah percakapan atau wacana yang terkait dengan TOEFL listening test. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan metode yang digunakan dalam pembelajaran advanced listening adalah metode DIA. Delivery disajikan dalam bentuk PowerPoint, video, dan media lainnya terkait dengan TOEFL listening test. Sedangkan interaction dilakukan dengan metode tatap muka atau daring dan juga hybrid sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Dan assessment dilakukan dengan cara memanfaatkan LMS, yaitu e-learning yang sudah disediakan oleh Universitas Warmadewa. Dalam hal ini, dosen memberikan tugas kepada mahasiswa atau assignment. Kemudian setelah memberikan assignment, dosen memberikan feedback kepada mahasiswa. Adapun materi yang saya berikan pada mata kuliah ini yakni yang pertama adalah Strategies for TOEFL Listening Test, kemudian diikuti oleh Literal Meaning, kemudian Restatement, Longer Conversation, Talks, dan Inferential Meaning, serta praktikum-praktikum sebelum final test atau ujian akhir semester. Media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yakni Zoom meeting dalam aktivitas pembelajaran daring atau hybrid, LMS e-learning Universitas Warmadewa dalam absensi, pengiriman materi, tugas dan kuis, serta Kahoot agar perkuliahan semakin menarik. Selain itu, dengan memanfaatkan media pembelajaran tersebut, mahasiswa merasa lebih mudah dalam mendapatkan materi yang disediakan. Serta, mahasiswa juga mendapatkan penerapan pembelajaran paperless yang ramah lingkungan, sesuai dengan salah satu visi Universitas Warmadewa, yaitu bermutu dan berwawasan ekowisata. Berikut adalah video tentang pembelajaran mata kuliah Advanced. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini merupakan hari pertemuan kita dalam perkuliahan Advanced Listening ya. Oke, sebelum mulai, please allow me to do some share screen for the lesson plan or RPS ya. Oke, bisa dilihat ya di layar ya. Can you see the screen? Okay, so this is advanced listening. So this lesson is for the third semester. So you have before you take this course, you have to pass the upper intermediate listening first. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak lulus di mata kuliah upper intermediate, jadi tidak bisa mengikuti mata kuliah ini. Jadi sesuai dengan deskripsinya, according to the description, this course is 50% theory and 50% practical. So in the beginning, I would like to give you theory about how to deal with TOEFL test, the strategy, and so on. And after the midterm, there will be practicum for 7 times. Jadi akan ada praktikum sama 7 kali ya setelah UTS. Ya, jadi di sini sudah rinci saya jelaskan. Jadi pertemuan pertama ya, pertemuan hari ini we will discuss about how this course gonna be from now until the end of the meetings. And then after the first meeting, we will discuss about literal meaning, and followed by restatement, longer conversation, talks, and inferential meaning. Ini bisa diunduh di e-learning ya. And then after the midterm ya, jadi semuanya adalah lab practicum sampai final test. Dan for this course, you have to
download the book. Jadi di sini ada buku ya, Collins, dan juga ada beberapa referensi seperti YouTube dan jurnal saya juga. You can download all of them in e-learning. Semua bisa diunduh di e-learning. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum kita ke PowerPoint. Do you have any question? No, sir. Oke. Oh ya, di sini apa ya? Saya kortingnya. Oh, Sandi ya. Oke. Berarti nanti kalau ada gimana saya komunikasi dengan Sandi ya. Oke, saya ke PowerPoint aja langsung. So this is about introduction. Bisa dilihat ya PowerPoint ya. Oke. So once again, I'd like to introduce you to our course for third semester, advanced listening. Jadi apa namanya? Saya harap setelah mendapatkan mata kuliah ini, kalian bisa mengikuti TOEFL test dengan gampang. Jadi nanti pada semester 7 akan ada TOEFL, dan salah satu TOEFL itu ada listeningnya. So I hope that this course will help you to deal with the TOEFL listening test on 7th semester. Oke. Sekali lagi ini tentang TOEFL ya, bukan TOEIC, karena TOEIC sudah di semester 2, yang sekarang tentang TOEFL. Ya, so ada yang pernah ikut TOEFL sini? Sandi sudah pernah ikut TOEFL atau Fania? Not yet, sir. Not yet ya, oke. Jadi please let me inform you that TOEFL for listening consists of 3 sections. First is short dialogues, second is long conversations, and the last one is talks. Jadi ada 3 ya. Yang pertama short dialogues, ya, di mana there are 2 people talking in conversation. Jadi namanya conversation ya. Jadi ada 2 orang yang berbicara, tapi dengan waktu yang singkat. Kemudian ada long conversation ya. Namanya juga ada long-nya. It means that longer ya than the short one. Jadi ada 2 orang yang bercakap-cakap dan waktunya lebih lama. And the last one is talks. Talks is only one person speaking. So it's like a monologue or report speech and so on. Jadi ada 3 ya. Ya, jadi untuk short dialogue, as I said before, there are 2 people having conversation in the passage, so you have to choose the best answer. Jadi semua jawaban untuk TOEFL adalah A, B, C, D, tidak ada essay. All of them are multiple choice. Jadi saya terangkan dulu sedikit ya sebelum kita praktis. Jadi nanti ada praktis sedikit. So for listening part A, jadi nanti akan ada orang yang berbicara, sebenarnya ada 3 orang ya. 3 orang itu satunya adalah narator. Jadi speaker A, speaker B, biasanya cewek cowok ya. Speaker A, speaker B, cewek cowok, kemudian followed by the narrator. Jadi you have to focus on the second line. Remember, second line. Jadi walaupun tidak begitu memahami apa yang ada in the conversation, at least you focus on the second line on the conversation. Jadi untuk part A, once again, untuk strateginya adalah fokus ke second line. Kemudian, ya, jadi jangan pernah don't leave answer to be blank. Jangan biarkan jawabannya kosong ya. Jawab saja, siapa tahu jawabannya benar. Jadi banyak orang yang mengikuti TOEFL, tapi ketika dia tidak tahu jawabannya yang mana, ya leave the paper blank. Jadi jangan sampai kosong ya, diisi saja, siapa tahu betul. Okay, I will show you the example. Jadi, jadi di sini seperti ini ya. Jadi misalkan mengikuti short dialogue seperti ini ada A, B, C, dan D ya. Jadi kita tidak tahu tentang apa, tapi kita bisa lihat ya A, B, C, dan D itu. Jadi can we guess what is the conversation about? What is the conversation about by looking at the multiple choice? Sebenarnya kita bisa menebak-nebak apa topiknya hanya melihat
ini saja, multiple choice-nya saja. Jadi bisa dilihat di sini ya, ada library, ada book. Nah, jadi berarti berdasarkan multiple choice yang kita baca, kita bisa menebak bahwa oh, this is about maybe borrowing book or returning book to library. Mungkin seperti itu ya. Oke, I will play some audio. Mudah-mudahan bisa dengar ya. Kalau misalkan tidak bisa dengar, please raise your hand. Please let me know if you cannot hear the audio. How will I know when my book's arrived? After the library receives the book, we'll send you a postcard. What does a woman mean? Oke, ada yang bisa menjawab? Kira-kira jawabannya apa? I would like to invite you to give your opinion, A, B, C, or D, or do you want me to play it again? Mau di play ulang ya? Play ulang. Ya. Okay, let me play it again. Okay, there we go. How will I know when my book's arrived? After the library receives the book, we'll send you a postcard. What does a woman mean? I'm sorry, sir, but you still mute. Sorry, Sandy, what do you think of the answer? Which one is the best answer? I think the answer is D. D ya? Yes. Library will let you know when the book arrive. Okay, Fania? I think it's D, sir. Oh, D ya, Because- sama ya? Yeah, Yeah, same as Sandy. Okay, so why do you choose D? I choose D because the woman said that the library will let you know when the book arrives and they will send a postcard to you. Okay, postcard ya. Send a postcard ya. Okay. Thank you, Fania. Thank you, Sandy. Okay, so ini adalah beberapa contoh. This is one of the examples about short dialogue. Okay, let's see the script. Jadi tadi kan dikatakan how will I know ini gini ya. Saya play aja. How will I know when my book's arrived? After the library receives the book, we'll send you a postcard. What does a woman mean? Okay. Which one is the second line here? Yang mana yang second line di sini ya? The woman line. Ya, woman ya. Jadi ada seperti yang saya katakan ada tiga, ada man, woman, narrator. Jadi fokus on second line. Yang woman. Womannya mengatakan after the library receive the book, we'll send you a postcard. Ya, jadi itu yang menjadi fokus ya. Jadi kira-kira yang mana yang which one of the following that has close meaning to what the woman said? Yang mana yang memiliki makna yang kira-kira sama? Yang D apa yang C? Mungkin ada pendapat lain? D ya? Semuanya jawab D ya mungkin ya? Oke. Yes. Ya, jadi we'll send you a postcard. Jadi si ceweknya bilang we'll send you a postcard. It means that the woman will let the man know. Okay, so the answer is D. Ya, bagus. Thank you Sandy. Thank you Fania. Oke, jadi remember you have to focus on the second line. Oke, tadi saya belum menjelaskan juga. Yang terakhir, never choose an answer because it sounds like what you heard in the conversation. It means that jangan pernah memilih statement yang kedengarannya sama dengan multiple choice ya. For example, kita merujuk ke yang tadi ya. Ya, jadi ketika we'll send you a postcard, kan kita dengar ada kata postcard. Nah, kebanyakan orang yang tidak mengetahui strategi ini akan memilih, oh tadi dia bilang postcard, pasti jawab yang A. Nah, padahal ini yang menjebak. So once again, don't
choose the choice that sounds similar to what you heard from the audio. Jangan pernah jangan pernah memilih jawaban yang yang kedengarannya sama dengan apa yang didengar di audio ya. Jadi biasanya jawabannya yang tidak dikatakan di audio oleh the second line in the conversation. Jadi yang di D tidak ada kata I will let you know ya, nggak ada ya. So the best answer can be possibly D. And then for the long conversation, ini yang part B, ini ada let's say conversation between two speakers, satu line bisa terdiri atas 4 pertanyaan. So we will discuss it later on 4th week ya. Pertemuan keempat kita akan bahas ini lebih rinci. And then the last one is talks. Yeah. So this is the last part C. Yang ini yang agak susah. And we will discuss it later on meeting 5. Jadi untuk general strategi, so you have to be familiar with the direction, and also jangan pernah tidak menjawab ya. So please try to answer all the question, even if you are not sure what is the best answer. Walaupun nggak yakin jawabannya benar, yang penting isi aja. Siapa tahu jawabannya benar ya. Kurang lebih seperti itu. And then jadi setelah satu pertanyaan biasanya ada jeda 12 detik. Jadi gunakan strategi yang sama ya. Sebelum audio dimulai, take a look at the choice. Lihat choice-nya A, B, C, D-nya untuk menebak-nebak kira-kira conversation-nya tentang apa, audio tentang apa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yeah, I think that's all for the first meeting. After this, don't forget to sign the attendance on e-learning ya. Jangan lupa absen di e-learning. Dan juga saya sudah menyematkan forum. Jadi sebelum pertanyaan saya akan show you the forum ya. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan forum. Jadi setiap meeting akan ada forum. I will give you forum in each meeting. Please allow me to do some share screen again. Okay, as you can see here, e-learning. Mana dia ya? Okay, so saya sudah menyiapkan. I have provided some short dialogue practice. Yeah, so you have to answer this question. Yeah, ini sudah ada A, B, C, and D ya. And then after this, you have to play the audio, and then choose the best answer. And don't forget to explain why you choose the answer. Jangan lupa. Jangan tidak hanya memilih jawaban A, B, C, D saja, tapi you have to explain to me why you choose the answer. Ya, jadi tinggal di reply ya. Ini saya kasih contoh misalkan setelah mendengar Anda bisa menulis the answer is A because kurang lebih seperti itu ya. Kemudian submit. Okay, and then for the audio you can find it here. Ya, audio ya, di sini ya. And then for the books, ya you can download the books here. Ada 3 buku yang sudah saya sediakan. Dan untuk RPS, silabus semua sudah tersedia di e-learning. Everything is on e-learning. Jadi untuk tugas, there won't be any assignment that require any paper. Jadi saya tidak akan minta tugas yang harus ngeprint lah, harus kumpul jilid atau semacam lainnya, karena saya ingin menerapkan pembelajaran paperless untuk lingkungan kita, untuk kebaikan lingkungan kita. Lebih seperti itu. Okay, do you have any question? Me, sir. Oh ya. Thank you for the time.
Thank you for the time. I want to ask you two questions. The first one is, if we cannot listen to the audio clearly, could we repeat it again? Like kalau misalkan kita nggak jelas itu dengerin audio pas TOEFL itu, kira-kira kita ada kesempatan untuk mengulang nggak? Mengingat waktu untuk mengerjakan TOEFL itu bisa dibilang singkat. Dan the second question is, if we running out of time to answer the question, what should we do? Jadinya kayak gimana sih cara kita memaksimalkan skor kita dengan waktu menjawab soal-soal TOEFL itu terbilang singkat. That's all of my questions, sir. Thank you. Okay, good question, Sandi. So, is it possible to repeat again the audio? The answer is no. Sebenarnya tidak bisa. Karena ketika kita mengikuti TOEFL test, ketika listening dimulai, yang lembaga-lembaga resmi hanya memutarkan audio sekali saja. So, there is no repetition. So make sure you have to focus before you take the quiz. Jadi harus fokus. Kadang-kadang ada yang lagi capek itu tiba-tiba ikut tes, ya hasilnya bisa tidak memuaskan. Jadi please make sure that you are in a good condition before you take the test. Pertanyaan kedua di apa tadi? Saya lupa. Gimana caranya waktu ya? If we running out of time to answer the question, what should we do? Jadi kayak gimana sih kita memaksimalkan waktu kita dalam menjawab soal itu dengan dikasih waktu yang singkat seperti itu. Ya. Ini untuk listening saja atau for all section, including reading and structure? For listening. Semua? Untuk listening? Oke. Okay. Yes. I think for listening, ketika audio sudah tidak lagi diputar ya, ketika sudah tidak mendengar audio lagi, ketika narator mengatakan, this is the end of part C. Kan ada 3 part ya, A, B, C. This is the end of part C. Jadi peserta biasanya tidak bisa lagi mengulang, so you can go back to or there is no repetition for you to go back from number 1 ya, nggak bisa. Karena seperti tadi ya, kan what does the woman mean? Ya harus jawab. Langsung ke nomor 2. Jadi tidak bisa mengulang lagi. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ini kan ada 16 kali pertemuan. Jadi kita akan ada praktikum. So after praktikum pasti nanti dari teman-teman yang belum pernah take the TOEFL test after this, let's say 15 meetings after 15 pertemuan akan terbiasa untuk mengikuti TOEFL test. Semoga ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas Hasan ya? Is that clear? Yes, thank you so much. Yeah, thank you. Any more questions? Okay. Kalau nggak ada pertanyaan, maybe misalkan ada yang lupa ya. Saya tadi lupa nanya sama Pak Astu. Don't worry. Saya sudah siapkan juga di forum bagi kalian yang ingin bertanya di luar kelas. Silahkan. Saya sudah siapkan forum di e-learning, so you may ask me any question related to TOEFL listening test or advanced listening ya. Oke, kalau gitu, since there's no more question, I would like to say thank you for your participation and have a nice day and see you next week ya. Thank you dan semoga tetap dalam keadaan sehat. Bye bye. I'm closing this meeting. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.